Pagi hari seringkali jadi waktu yang kita tunggu-tunggu, saat tubuh kembali segar setelah istirahat malam yang panjang. Tapi, bagi sebagian besar lansia, impian tidur nyenyak semalaman seringkali cuma tinggal harapan. Sebuah fenomena yang akrab disebut nokturia, atau terbangun di malam hari untuk buang air kecil, sudah jadi keluhan umum yang mengganggu kualitas tidur mereka. Ini bukan cuma rasa tidak nyaman sesaat, ia adalah pintu gerbang menuju serangkaian masalah kesehatan yang lebih serius, mulai dari kelelahan kronis, peningkatan risiko jatuh, hingga dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional. Tidur yang terputus-putus berulang kali bisa merampas energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang menua, membuat hari-hari terasa berat dan penuh kelesuan. Bayangkan saja, seseorang yang seharusnya menikmati masa senja dengan tenang, justru harus berulang kali meninggalkan ranjang hangatnya di tengah kegelapan malam. Perjalanan singkat menuju kamar mandi bisa jadi tantangan tersendiri, apalagi bagi mereka yang punya keterbatasan fisik atau masalah keseimbangan. Risiko terjatuh meningkat drastis, dan cedera akibat jatuh pada lansia bisa berakibat fatal, bahkan mengubah hidup mereka secara permanen. Di balik masalah fisik, ada juga beban psikologis yang tak terlihat, frustrasi karena tidak bisa tidur nyenyak, perasaan cemas akan kebutuhan buang air kecil berikutnya, dan rasa malu atau tidak nyaman seringkali menghantui pikiran mereka. Semua ini bisa memperburuk kondisi psikis, memicu stres, depresi, atau bahkan isolasi sosial karena enggan beraktivitas di siang hari akibat kelelahan. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh lansia itu sendiri, tapi juga anggota keluarga atau pengasuh yang turut merasakan kecemasan dan kelelahan akibat tidur yang tegang. Ini menciptakan lingkaran setan. Semakin kurang tidur, semakin buruk kondisi kesehatan, dan semakin rentan terhadap nokturia. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan masalah ini begitu sering terjadi pada lansia? Apakah ini bagian alami dari proses penuaan yang tidak bisa dihindari? Atau adakah faktor-faktor tersembunyi yang mungkin luput dari perhatian? Di zona sehat lansia, kita akan menyelami pertanyaan-pertanyaan ini lebih dalam. Kita akan berusaha memahami akar permasalahan nokturia dan mencari tahu bagaimana kita bisa membantu para lansia meraih kembali tidur malam yang tenang dan berkualitas. Ini adalah upaya untuk tidak hanya mengatasi gejala, tapi juga memahami dan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Bersama kami, mari kita jelajahi berbagai tips, informasi, dan solusi agar masa senja menjadi zona nyaman yang penuh kesehatan dan kebahagiaan. Nokturia bukanlah sekadar tanda penuaan yang tak terhindarkan, melainkan sebuah kompleksitas yang melibatkan berbagai sistem tubuh dan gaya hidup. Salah satu penyebab utamanya terletak pada perubahan fisiologis. Seiring bertambahnya usia, seiring waktu, tubuh lansia mengalami penurunan produksi hormon antidiuretik ADH atau vasopresin. Hormon ini berperan penting dalam memberitahu ginjal untuk menahan cairan, terutama di malam hari. Dengan berkurangnya ADH, ginjal cenderung memproduksi lebih banyak urin, bahkan saat tidur. Selain itu, kandung kemih pada lansia cenderung kehilangan elastisitas dan kapasitasnya. Ini berarti kandung kemih tidak dapat menampung urin sebanyak dulu, sehingga mengirim sinyal ke otak untuk buang air kecil lebih sering. Meskipun volumenya mungkin tidak terlalu banyak. Otot-otot dasar panggul yang melemah juga bisa berkontribusi pada ketidakmampuan menahan urin dengan baik. Di luar faktor biologis alami, kondisi medis tertentu juga menjadi pemicu kuat. Diabetes, misalnya, adalah penyebab umum nokturia, karena kadar gula darah yang tinggi membuat ginjal berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa melalui urin, yang berarti volume urin yang diproduksi lebih banyak. Penyakit jantung kongestif, di mana jantung tidak memompa darah secara efisien, dapat menyebabkan penumpukan cairan di kaki dan pergelangan kaki selama siang hari. Ketika seseorang berbaring di malam hari, cairan ini kembali masuk ke aliran darah dan kemudian disaring oleh ginjal, menghasilkan lebih banyak urin. Pembesaran prostat pada pria benign prostatic hyperplasia atau BPH adalah penyebab umum lainnya. Karena prostat yang membesar dapat menekan uretra, menghambat aliran urin, dan membuat kandung kemih tidak pernah benar-benar kosong, sehingga sering merasa ingin buang air kecil. Infeksi saluran kemih ISK juga bisa menjadi penyebab mendadak nokturia, disertai gejala lain, seperti nyeri saat buang air kecil atau demam. Tidak hanya penyakit, obat-obatan yang dikonsumsi lansia juga dapat berperan. Diuretik, yang sering diresepkan untuk tekanan darah tinggi atau gagal jantung, secara alami meningkatkan produksi urin. Jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur,
efeknya akan sangat terasa di malam hari. Beberapa antidepresan, obat penenang, atau obat tidur tertentu juga bisa memiliki efek samping yang memengaruhi pola buang air kecil atau mengganggu siklus tidur bangun. Yang sering terabaikan, kebiasaan makan dan minum juga sangat berpengaruh. Konsumsi cairan berlebihan menjelang tidur, terutama minuman diuretik seperti kopi, teh, atau alkohol, sudah jelas akan memicu nokturia. Namun, banyak lansia tidak menyadari bahwa jenis makanan tertentu, terutama bobehan tertentu, atau makanan tinggi air yang dingin, jika dikonsumsi di malam hari, dapat memperburuk kondisi ini. Mereka mungkin berpikir buah itu sehat, padahal konsumsi yang salah bisa memicu kandung kemih bekerja ekstra. Pola tidur yang buruk, seperti insomnia atau sleep apnea, juga bisa berkontribusi. Ketika tidur terganggu, otak mungkin tidak memproduksi cukup hormon yang menahan urin, atau seseorang terbangun karena masalah pernapasan, dan kemudian baru merasakan dorongan untuk buang air kecil. Pada intinya, permasalahan nokturia pada lansia adalah sebuah jaringan kompleks dari perubahan tubuh alami, kondisi medis yang mendasari, efek samping pengobatan, dan kebiasaan gaya hidup. Memahami setiap aspek ini adalah langkah pertama untuk menemukan solusi yang efektif dan mengembalikan kualitas tidur yang layak mereka dapatkan. Memahami akar permasalahan nokturia adalah langkah awal. Dan kini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana berbagai faktor tersebut saling terkait dan bagaimana pola makan, khususnya konsumsi buah, memainkan peran krusial yang sering terlewatkan. Pembahasan tentang perubahan fisiologis menjelaskan mengapa lansia cenderung lebih sering buang air kecil di malam hari. Penurunan ADH adalah salah satu faktor kunci. Hormon ini berfungsi sebagai penjaga gerbang bagi air di ginjal. Pada orang muda, kadar ADH meningkat di malam hari, membuat ginjal lebih efisien dalam memekatkan urin dan menahan air. Namun pada lansia, respons ini melemah, sehingga ginjal terus memproduksi urin dalam volume yang lebih besar sepanjang malam. Selain itu, kapasitas fungsional kandung kemih juga berkurang. Dinding kandung kemih menjadi kurang elastis, mirip balon yang kehilangan kekenyalannya. Ini berarti kandung kemih akan terasa penuh lebih cepat dan mengirimkan sinyal ke otak untuk buang air kecil meskipun volumenya belum terlalu banyak. Kelemahan otot dasar panggul, yang berfungsi seperti katup pengatur aliran urin, juga memperparah. Kondisi ini membuat lansia sulit menahan dorongan kencing. Lalu, bagaimana dengan pengaruh pola makan terutama buah di malam hari? Ini adalah area yang sering kali diabaikan. Kesalahan umum pertama adalah mengkonsumsi buah yang banyak air dan dingin. Buah-buahan seperti semangka, melon, jeruk, atau pir memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar di malam hari, ini akan langsung meningkatkan volume cairan yang harus diproses oleh ginjal. Apalagi jika buah tersebut dikonsumsi dalam kondisi dingin, langsung dari kulkas. Suhu dingin dapat memiliki efek diuretik ringan pada beberapa orang, dan juga dapat mengejutkan sistem pencernaan dan kemih, memicu dorongan buang air kecil. Tubuh harus bekerja ekstra untuk menghangatkan cairan tersebut sebelum memprosesnya. Kesalahan kedua adalah mengkonsumsi buah yang terlalu manis atau mudah memicu fermentasi. Buah-buahan tinggi gula alami, seperti mangga matang, anggur, atau nangka, bisa menyebabkan lonjakan gula darah, terutama jika dikonsumsi tanpa serat atau protein. Pada beberapa orang, hal ini dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh atau memicu respons insulin yang memengaruhi ginjal. Selain itu, buah-buahan tertentu yang cenderung mudah berfermentasi di saluran pencernaan, misalnya buah yang terlalu matang atau dikonsumsi bersama makanan lain yang tidak cocok, dapat menyebabkan produksi gas dan tekanan pada perut bagian bawah, yang secara tidak langsung bisa menekan kandung kemih dan memicu dorongan buang air kecil. Kesalahan ketiga adalah mengkonsumsi buah terlalu dekat dengan waktu tidur. Idealnya, makanan terakhir, termasuk buah, harus dikonsumsi setidaknya 2-3 jam sebelum tidur. Ini memberi waktu yang cukup bagi tubuh untuk mencerna, menyerap nutrisi, dan memproses kelebihan cairan sebelum seseorang berbaring untuk tidur. Jika buah dimakan tepat sebelum tidur, tubuh masih dalam mode pencernaan aktif dan pemrosesan cairan, sehingga lebih mungkin untuk terbangun karena dorongan buang air kecil. Memahami jenis buah yang direkomendasikan untuk malam hari menjadi sangat penting. Pilihan buah yang bijak dapat menjadi bagian dari solusi. Buah-buahan seperti pisang matang sangat dianjurkan karena kaya akan magnesium dan kalium. Kedua mineral ini berperan dalam merelaksasi otot, termasuk otot kandung kemih, dan menenangkan
Sistem sel pisang juga mengandung triptofan, asam amino yang merupakan prekursor serotonin dan melatonin, hormon yang membantu mengatur tidur. Kiwi adalah pilihan lain yang sangat baik. Buah ini mengandung serotonin dan melatonin alami dalam jumlah yang signifikan, membantu mengatur siklus tidur Bangen secara alami. Seratnya juga membantu pencernaan tanpa membebani. Apel merah manis bukan yang asam, juga bisa menjadi pilihan. Apel mengandung serat larut pektin yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan yang bisa memicu nokturia. Pir Korea dikenal karena efek menenangkan dan antiinflamasinya. Mereka dapat membantu menenangkan jaringan tubuh, termasuk dinding kandung kemih yang mungkin sensitif. Terakhir, buah naga putih memberikan efek sejuk yang lembut dan membantu detoksifikasi ringan, tanpa memberikan beban cairan berlebihan atau gula yang memicu. Penting untuk diingat bahwa cara mengonsumsi buah juga sama pentingnya. Buah sebaiknya tidak langsung diambil dari kulkas. Biarkan dulu mencapai suhu ruangan. Hindari mencampur buah dengan susu atau yogurt, karena kombinasi ini bisa memperlambat pencernaan dan berpotensi menyebabkan fermentasi. Beri jeda waktu yang cukup antara makan buah dan waktu tidur. Selain buah, penting juga untuk memperhatikan konsumsi kafein dan alkohol, yang merupakan diuretik kuat dan harus dihindari di malam hari. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa nokturia adalah masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik, memahami fisiologi tubuh yang menua, menyadari efek samping pengobatan, dan yang terpenting, mengelola kebiasaan makan dan minum, terutama jenis dan waktu konsumsi buah, adalah kunci untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan kualitas tidur yang berharga bagi para lansia. Mengatasi nokturia pada lansia membutuhkan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada akar penyebabnya. Berikut adalah beberapa solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan, menggabungkan aspek medis, gaya hidup, hingga psikologis. Pertama, penyesuaian konsumsi cairan dan buah di malam hari adalah kunci utama. Seseorang disarankan untuk membatasi asupan cairan dalam jumlah besar, setidaknya 2-3 jam sebelum tidur. Ini tidak berarti mengurangi asupan cairan secara keseluruhan, tetapi lebih pada mengatur waktunya. Pastikan untuk minum cukup air di siang hari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman diuretik seperti kopi, teh, soda berkafein, dan alkohol setelah sore hari. Untuk buah-buahan, pilihlah jenis yang direkomendasikan seperti pisang matang, kiwi, apel merah manis, pir Korea, atau buah naga putih. Penting juga untuk mengonsumsi buah-buahan ini pada suhu ruangan, bukan dingin langsung dari kulkas, dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Jeda waktu 2-3 jam sangat disarankan agar tubuh punya waktu memproses cairan. Hindari buah-buahan yang sangat berair dan dingin, seperti semangka atau melon di malam hari. Kedua, manajemen medis dan konsultasi dokter sangat penting. Jika nokturia terjadi secara kronis dan mengganggu, seseorang harus berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat mengevaluasi kondisi medis yang mendasari, seperti diabetes, gagal jantung, atau pembesaran prostat BPH pada pria, dan menyesuaikan pengobatan yang sesuai. Misalnya, dokter mungkin mengubah jadwal pemberian diuretik agar diminum lebih awal di siang hari, bukan menjelang malam. Bagi penderita BPH, ada obat-obatan yang dapat membantu meredakan gejala, atau bahkan pilihan bedah dalam kasus yang parah. Tes urin dapat dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi saluran kemih, (ISK). Bagi sebagian individu, dokter mungkin mempertimbangkan pemberian desmoprasin dosis rendah, obat yang mirip dengan ADH alami tubuh. Namun ini harus dibawa pengawasan medis ketat karena potensi efek samping. Ketiga, modifikasi gaya hidup dan kebiasaan tidur perlu diperhatikan. Salah satu saran efektif adalah mengangkat kaki atau menggunakan stocking kompresi di siang hari. Ini membantu mencegah penumpukan cairan di kaki, yang kemudian bisa kembali ke aliran darah saat berbaring di malam hari. Dengan mengurangi pembengkakan di kaki, volume urin yang diproduksi di malam hari dapat berkurang. Latihan fisik ringan secara teratur juga penting untuk menjaga sirkulasi darah yang baik dan kesehatan kandung kemih secara keseluruhan. Buatlah rutinitas tidur yang teratur. Tidurlah dan bangunlah pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari penggunaan gadget dengan cahaya biru ponsel, tablet, laptop setidaknya 1 jam sebelum tidur. Karena cahaya biru dapat menekan produksi melatonin,
Keempat, latihan kandung kemih dan otot. Dasar panggul dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kontrol. Latihan kegel yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot dasar panggul dapat memperkuat otot-otot yang menahan urin. Ini bisa dilakukan beberapa kali sehari. Pelatihan kandung kemih melibatkan secara bertahap memperpanjang interval antara buang air kecil di siang hari untuk membantu melatih kandung kemih agar dapat menampung lebih banyak urin. Namun, program ini sebaiknya dilakukan di bawah bimbingan profesional kesehatan. Kelima, manajemen stres dan kesehatan mental juga tidak boleh diabaikan. Kecemasan, stres, dan depresi dapat memperburuk pola tidur, termasuk nokturia. Mengatasi masalah psikologis ini melalui terapi, meditasi, yoga, atau hobi yang menenangkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur. Memiliki rutinitas relaksasi sebelum tidur, seperti mandi air hangat atau membaca buku, juga dapat membantu menenangkan pikiran. Saran terakhir adalah membuat catatan harian bladder diary dengan mencatat kapan dan berapa banyak cairan yang diminum, kapan buang air kecil di siang dan malam hari, serta makanan apa yang dikonsumsi. Seseorang dapat mengidentifikasi pola dan pemicu nokturia pada dirinya sendiri. Informasi ini juga akan sangat membantu dokter dalam mendiagnosis dan merencanakan perawatan yang paling efektif. Dengan menerapkan solusi dan saran ini secara komprehensif, diharapkan para lansia dapat mengurangi frekuensi terbangun di malam hari dan kembali menikmati tidur yang nyenyak dan berkualitas. Nokturia, atau sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, adalah masalah yang kompleks dan seringkali mengganggu kualitas hidup lansia. Ini bukanlah sekadar bagian tak terpisahkan dari penuaan, melainkan sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan fisiologis alami tubuh, kondisi medis yang mendasari, efek samping pengobatan, hingga kebiasaan gaya hidup sehari-hari, termasuk pilihan dan waktu konsumsi makanan dan minuman. Perubahan fisiologis, seperti penurunan hormon antidiuretik dan berkurangnya kapasitas kandung kemih, adalah kontributor utama. Namun, penyakit seperti diabetes, gagal jantung, pembesaran, prostat, dan infeksi saluran kemih juga memainkan peran signifikan. Penting untuk diingat bahwa obat-obatan tertentu, terutama diuretik, juga dapat memperburuk kondisi ini jika tidak diatur dengan baik. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah pengaruh konsumsi buah di malam hari. Kesalahan seperti mengonsumsi buah yang sangat berair dan dingin, buah yang terlalu manis atau mudah berfermentasi, serta makan buah terlalu dekat dengan waktu tidur, dapat secara langsung memicu nokturia. Oleh karena itu, pemilihan jenis buah yang tepat dan pengaturan waktu konsumsinya menjadi krusial. Buah-buahan seperti pisang matang, kiwi, apel merah manis, pir Korea, dan buah naga putih yang memiliki kandungan melatonin, magnesium, atau sifat menenangkan, lebih direkomendasikan untuk malam hari. Solusi untuk mengatasi nokturia melibatkan pendekatan multi-aspek. Ini dimulai dengan penyesuaian gaya hidup, seperti membatasi cairan dan memilih buah yang tepat di malam hari, mengangkat kaki untuk mengurangi penumpukan cairan, dan membentuk rutinitas tidur yang sehat. Konsultasi medis adalah langkah esensial untuk mengidentifikasi dan mengelola kondisi medis yang mendasari atau menyesuaikan regimen obat. Latihan kandung kemih dan otot dasar panggul juga dapat membantu memperkuat kontrol. Tidak kalah penting, manajemen stres dan kesehatan mental berkontribusi besar pada kualitas tidur secara keseluruhan. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa lansia tidak perlu pasrah menghadapi nokturia. Dengan pemahaman yang tepat mengenai penyebabnya dan penerapan solusi yang terencana dan komprehensif, kualitas tidur yang nyenyak dan tidak terganggu dapat kembali diraih. Ini bukan hanya tentang mengurangi frekuensi buang air kecil, tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Memastikan hari-hari para lansia dipenuhi dengan energi, kesehatan, dan ketenangan. Upaya bersama antara lansia, keluarga, dan profesional kesehatan akan menjadi kunci keberhasilan dalam perjalanan menuju tidur malam yang lebih baik. Nah, itu dia pembahasan kita tentang nokturia. Perjalanan menuju tidur malam yang tenang dan tidak terganggu itu adalah investasi berharga bagi setiap lansia. Apa yang mungkin terlihat seperti ketidaknyamanan kecil, yaitu sering terbangun untuk buang air kecil, sesungguhnya adalah sinyal penting dari tubuh yang membutuhkan perhatian lebih. Kita sudah sama-sama memahami kalau nokturia ini bukanlah takdir yang tak terhindarkan, melainkan sebuah kondisi yang bisa diatasi dengan pemahaman dan tindakan yang tepat.
Semoga informasi yang sudah kami bagikan ini bisa jadi panduan yang bermanfaat untuk Anda semua, para lansia, atau bagi Anda yang punya anggota keluarga lansia. Ingatlah, setiap langkah kecil itu berarti, mulai dari mengatur waktu minum, memilih jenis buah yang tepat untuk malam hari, sampai berkonsultasi dengan dokter jika memang diperlukan. Tidur yang berkualitas itu hak setiap individu. Dan di usia senja, hak tersebut jadi makin penting banget untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional kalau Anda atau orang terdekat mengalami masalah tidur yang signifikan. Ya, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung para lansia untuk menikmati masa tua mereka dengan nyaman dan bermartabat. Dimulai dari sebuah malam yang penuh dengan istirahat yang nyenyak. Karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai, dan tidur yang berkualitas adalah salah satu pilarnya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke Zona Sehat Lansia untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.